kedua, ada yang menarik dari survei yang dilakukan oleh kedai kopi ya. Tadi tentang definisi perubahan tadi. Ya. Pertama saya menganggap bahwa perubahan itu adalah antitesisnya Pak Jokowi awal tadi. Ternyata definisi perubahan itu adalah melanjutkan yang baik dari Pak Jokowi, kemudian yang tidak baik itu yang tidak dilanjutkan. Sebenarnya gini Mas, Pak Prabowo itu dipasangin sama siapa aja nggak berbeda jauh fluktuasinya. Bahkan yang paling tinggi saat ini kalau saya salah dengan Erik tuh paling tinggi. Jadi fluktuasinya tuh sebetulnya nggak jauh beda. Itu saya tulis juga tuh di jurnal internasional, udah publish di jurnal internasional bahwa cawapres itu di elektabilitas memang mempengaruhi tapi tidak signifikan pengaruhnya. Dan yang menarik adalah akronimnya jadi Amin ini. Saya menulisnya sebagai pesan bawah sadar gitu Mas Hendra. Ya. Karena apa? Karena hampir di semua acara kita kan mulainya dengan doa. Kalau doa kan pasti ujung-ujungnya ya amin. Gitu loh. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan di situ ada swing voters. Ini menarik sekali bagi saya. Swing voternya ini hampir sekitar 53%. Itu akan mencoblos pada hari H. Walaupun di sini sudah sangat yakin 92% kan seperti itu. Nah ini kan juga menarik. Jangan sampai tadi ada semacam permisif terhadap money politik yang ada. Nah, founder dari Lembaga Survei Kedai Kopi sudah hadir bersama kita, Mas Henry Satrio. Assalamualaikum, selamat siang Mas Hensat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat jasmani rohani. Kan belum ditanya. Ya. Belum ditanya. Durasi. Oke. Quote sedikit, quote hari ini sedikit aja. Sebelum kita mulai, quote hari ini apa? Bicara politik sampai dagu aja, jangan sampai hati. Bicara politik Sampai dagu aja. sampai dagu aja. Jangan sampai hati. Oh, jangan sampai hati ya. Nggak boleh baper ya. Nggak boleh baper. Oh, karena gampang berubah ya. Ya. Iya. Udah. Ini ada info. Tergantung anginnya. Iya. Tadi saya satu forum sama Prof Yusril. Oke. Apa bocoran dari Prof Yusril? Kata beliau keputusan MK kemarin belum selesai. Oh, kenapa tuh? Ya nanti nonton di YouTube saya lah. Iya. Memang sekarang ini banyak pengamat atau analis komunikasi politik yang mewakili kaum muda seperti Mas Hensat ini kan. Meskipun muda tapi beliau tuh analisanya luar biasa tajam. Jadi nggak ada salah juga kan kalau ada pemimpin muda yang maju ya, Mas Hensat ya? Ya. Iya kan? Ya. Kayak nggak. Iya, benar udah. Oke, sebelum kita discuss dengan narasumber pendengar Trijaya, kita akan ikuti dulu pemaparan dari Lembaga Survei Kedai Kopi. Ini ada hasil survei terkait dengan elektabilitas tokoh dan partai politik untuk pemilu 2024. Kita akan dengarkan pemaparannya disampaikan oleh Mbak Almas ya. Oke, silakan. Oh, Mbak Asma. Oke, silakan Mbak Asma. Ya, itu terjadi pengambilan datanya di tanggal 5 sampai 16 September. Mungkin beberapa hasil masih relevan, tapi memang kita harus mengkonteskan bahwa hasil itu terjadi untuk menggambarkan situasi di durasi ini gitu ya. Kami mengadakan survei secara nasional dengan total responden 1.213 dengan margin of error sekitar 2,81%, menargetkan usia pemilih antara 17 sampai 65 tahun. Boleh dibantu next lagi? Karena surveinya nasional, kami juga mengambil jumlah sampelnya proporsional gitu ya, tergantung populasi, sehingga mungkin ada perbedaan jumlah responden di tiap provinsi. Boleh bantu lanjut lagi? Kami juga melakukan pembobot data sehingga data dari responden kami bisa lebih mempresentasikan hasil dari populasi yang sebenarnya. Lanjut aja Mas. Nah, pertama yang umum-umum dulu.
yang biasanya banyak di lembaga survei, seberapa puas sih gitu ya masyarakat terkait dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Nah, di survei kemarin kami menemukan bahwa mayoritas masyarakat 75,7% itu masih puas terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo, dan angkanya cukup stabil di survei kami dibandingkan yang sebelumnya di bulan Mei, memang di rata-rata di angka 70% gitu. Lanjut, kenapa sih masyarakat bisa puas? Masyarakat bisa puas karena memang bantuan sosial ini benar-benar mengamankan posisi pemerintahan presiden ya. Disusul adanya persepsi pembangunan infrastruktur yang cukup bagus. Tapi bagi 25% masyarakat yang belum puas, masih ada ketidakpuasan terkait kenaikan harga barang pokok seperti BBM, dan juga adanya mungkin observasi dari mereka terkait dengan pembagian bansos yang tidak tepat sasaran. Kami juga menanyakan kira-kira ada nggak sih agenda-agenda pembangunan yang tercapai dan belum tercapai. Nah, bagi mayoritas responden yang sudah tercapai nih Bapak-Bapak dan para pendengar adalah akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Itu 75%, hampir 75%, itu merasa oh ya kita sudah dapat gitu ya. Tapi kalau kita turun nih ke topik lain seperti ekonomi, yaitu mendapatkan upah yang layak, adanya harga jual pangan yang layak, dan juga harga barang pokok yang terjangkau, ketercapaiannya menurun gitu ya. Kayak hampir 50% yang merasa oh ya sudah tercapai, tapi sisanya merasa belum. Dan kalau kita pindah ke topik hukum, masalah hukum yang adil, tidak adanya korupsi, ketercapaian itu makin berkurang dan makin mengecil. Jadi memang PR-nya itu masih masalah ekonomi dan juga penerapan hukum yang adil dan transparan. Boleh lanjut? Nah, kami juga menanyakan secara terbuka gitu ya, masalah apa sih yang jadi masalah utama bangsa, dan ini mungkin yang akan jadi PR oleh para calon presiden yang akan maju. Lagi-lagi masalah ketidakstabilan kondisi ekonomi dan juga kondisi keuangan keluarga yang menurun, serta banyaknya pengangguran dan kenaikan harga barang pokok. Masalah ekonomi ini cukup konsisten muncul menjadi permasalahan yang utama yang banyak dihadapi oleh masyarakat. Nah, kami juga menanyakan gitu ya terkait opini-opini isu-isu yang cukup in pada waktu itu. Pertama, terkait money politik. Kan money politik ini cukup menarik ya Bapak-Bapak. Kita pengen proses demokrasinya itu berjalan transparan dan juga demokratis yang menunjukkan kompetensi. Tapi 69% responden kami mengobservasi jika praktek money politik di masyarakat itu terjadi. Bahkan 41,2% bilang, oh saya akan milih kok partai atau tokoh partai yang melakukan money politik. Nah, selain survei, kami juga mengadakan FGD gitu ya, secara mendalam khusus kepada pemilih pemula, yaitu pemilih yang memang pemilu 2024 nanti baru pertama kali nih memilih. Dan mereka juga mengobservasi hal yang sama. Menurut mereka, money politik itu, boleh balik Pak, sudah ada dari level pemilihan RT sampai DPR gitu ya. Tapi menurut mereka ya kalau kami sih mungkin aja menerima, tapi mungkin juga tidak. Lalu kami juga nanya isu terkait politik dinasti gitu ya, lebih kepada apakah pejabat yang sekarang menjabat, jika ada keluarganya menjabat di posisi lain, itu responden menerima atau tidak. Sebenarnya jawabannya terbagi, walaupun 56,5% lebih banyak yang merasa hal tersebut tidak wajar. Jadi tetap ada keresahan bahwa oh politik dinasti itu mungkin agak meresahkan ya gitu. Kami juga nanya tentang ketegasan pemerintah, bagaimana mengawasi industri yang ini ya berkontribusi terhadap polusi. Ternyata 65,9% masyarakat merasa pemerintah belum bertindak secara tegas. Dan mungkin isu yang cukup ramai pada waktu itu adalah soal food estate. Jadi kami bertanya apakah, boleh lanjut? Food estate merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Sekitar 53% orang setuju jika food estate merupakan kejahatan lingkungan, dan hampir 53% juga merasa ada konflik kepentingan dalam pelaksanaan food estate ini. Nah, itu mungkin opini secara sosialnya ya. Nah, sekarang kita juga bertanya masalah opini masyarakat terhadap langkah-langkah politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Pada waktu itu memang ramai, apakah jadi pertanyaan ya, apakah apapun kegiatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo ini termasuk cawe-cawe nih.
Tapi menurut persepsi responden, 55,3% sebenarnya nggak melihat langkah-langkah yang dilakukan Presiden Joko Widodo itu sebagai cawe-cawe. Pun, kalau Presiden melakukan cawe-cawe, niatnya itu untuk memastikan pemilu 2024 berjalan lancar kok, berjalan demokratis dan lancar. Jadi sebenarnya, oh ya, kayaknya Presiden hanya melakukan tugasnya untuk menjaga pemilu dengan baik gitu. Lalu, apakah masyarakat akan memilih presiden yang didukung oleh calon presiden yang didukung oleh Presiden Joko Widodo? 59,6% menyatakan akan memilih, walau rata-ratanya memang agak mepet ya, karena hanya 6 gitu. Kita kan dari skala 1 sampai 10, 6 itu mungkin jadi nggak terlalu kuat gitu dukungannya. Boleh lanjut? Nah, kami juga nanya, kalau misalnya ada tokoh yang didukung Presiden Joko Widodo, siapa sih yang kira-kira akan didukung? Lebih banyak, 49,9% masyarakat mempersepsikan Ganjar Pranowo sebagai tokoh yang akan didukung oleh Presiden Jokowi. Ini baru kami kasih cue card, jadi hanya 3 capres yang memang sudah menyatakan insya Allah akan maju gitu ya. Hasilnya tidak jauh berbeda, masih Prabowo Subianto yang pertama 36,8, walau gapnya dengan Ganjar lebih tipis ya 36,5, dan Anies tetap yang ketiga dengan 23,5% memilih Anies Baswedan. Lanjut, ini juga secara pola nggak jauh berbeda, tracking elektabilitas dari survei kami. Presiden yang paling tinggi di survei kami adalah Prabowo Subianto sebanyak 34,2%. Dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo 33,5%. Harap dilihat ini gapnya juga masih masuk dalam margin of error. Yang ketiga adalah Anies Baswedan sebanyak 21,8%. Sedangkan ini perbandingan elektabilitasnya, kita lihat memang ada sedikit peningkatan untuk Prabowo dan Anies pada periode itu gitu ya, karena memang banyak juga dilakukan oleh Prabowo dan Anies di periode itu, dan ada penurunan di Ganjar Pranowo. Pertama, saya tidak mewakili DPP partai ya, karena saya hanya kader remah-remah Lengginang gitu lah. Tapi saya ikut bersuara, tapi tentu saya tidak tahu apa yang akan diputuskan oleh DPP, apalagi semua keputusan itu ada di tangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Survei ini dilakukan September ya Bang Hensat ya, September. Perubahan politik ya dari persepsi publik itu tidak hanya berubah harian menurut saya, tapi berubah hampir setiap menit ya. Kita tahu bagaimana Caimin yang kemudian tiba-tiba pindah gitu ya ke kubunya Nasdem gitu misalnya. Jadi perubahan-perubahan itu sangat cepat dinamikanya, sehingga kalau kita mengcapture ini di bulan September, maka menjadi wajar saja publik mempersepsikan itu dukungan Pak Presiden Jokowi kepada Mas Ganjar Pranowo, karena belum ada peristiwa-peristiwa apalagi yang kemarin kita melihat putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, ada yang menarik dari survei yang dilakukan oleh Kedai Kopi ya. Tadi tentang definisi perubahan tadi. Ya. Pertama, saya menganggap bahwa perubahan itu adalah antitesisnya Pak Jokowi awal tadi. Ternyata definisi perubahan itu adalah melanjutkan yang baik dari Pak Jokowi, kemudian yang tidak baik itu yang tidak dilanjutkan. Artinya ada irisan di sana, bahwa yang memilih perubahan itu juga suka dengan Pak Jokowi sebenarnya, karena tadi kan dia menyampaikan 75% kalau nggak salah tadi ya. Itu menyampaikan definisi perubahan yang dimaksud 76 sekian persen tadi. Publik adalah orang yang melanjutkan apa yang sudah baik oleh Pak Jokowi, kemudian ya tentu yang belum baik itu diubah gitu. Bukan berangkat dari nol lagi. Bukan dari nol lagi. Nah, jadi persepsi yang dibangun menurut saya adalah itu. Jadi memang trennya Pak Prabowo itu dan Mas Ganjar ini fluktuatif sekali. Oke. Fluktuatif tapi cenderung berada di atas angka 30%. Sementara Mas Anies memang tertinggal jauh, sempat tinggi di Juni 2022. Tapi setelah dia tidak lagi menjabat sebagai gubernur tuh lumayan penurunannya. Tapi setelah berpasangan dengan Caimin ini naik sedikit nih.
naik sekitar 1,0 ya satu lah ya. Nah tapi setelah ini kan survei dilakukan setelah Mas Anies berpasangan dengan Caimin. Jadi selain naik elektabilitasnya Mas Anies, tapi juga yang belum memutuskan juga naik karena mungkin yang lain akhirnya tunggu dulu deh, kita tunggu cawapres pasangannya ya. Itulah mungkin yang menyebabkan ada fluktuasi di antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar juga gitu. Oke, Mas Hensat, kalau pertarungan endorse Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo dan Mas Ganjar seperti apa, Mas Hensat? Kalau yang menang Pak Ganjar ya, semuanya. Pak Ganjar dipersepsikan lebih dekat dengan Pak Jokowi. Menarik sebenarnya tadi ditanyakan Pak Johan Budi itu, walaupun off air ya. Ini kira-kira Gibran maju atau tidak? Gitu. Itu akan menarik tuh, karena jawaban kita rupanya berbeda. Ada faktor kenekatan juga ternyata di sana gitu. Nah kalau nggak salah di sini ada juga ya Pak Prabowo dengan Mas Gibran, ada kan ya? Simulasinya ada juga. Ada simulasi Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran. Sebenarnya gini Mas, Pak Prabowo itu dipasangin sama siapa aja, nggak berbeda jauh fluktuasinya. Bahkan yang paling tinggi saat ini kalau saya salah dengan Erik tuh paling tinggi. Jadi fluktuasinya tuh sebetulnya nggak jauh beda. Itu saya tulis juga tuh di jurnal internasional, udah publish di jurnal internasional bahwa cawapres itu di elektabilitas memang mempengaruhi tapi tidak signifikan pengaruhnya. Begitu masuk periode kedua makin nggak signifikan. Gitu. Oke. Jadi sebetulnya yang keempat ya. Ini misalnya ada Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, Ganjar Pranowo, Ma'ruf Amin, ini juga belum bisa nembus 40% gitu. Walaupun menang ini ada ada tidak jawab 3,8%, tapi keunggulan coba kita lihat ya. Prabowo Khofifah 35,9, Prabowo Gibran 36,3, Prabowo Erik 35,4, Prabowo Gibran yang atas tuh karena lawannya Ganjar Pranowo Puan Maharani 39,2, jadi belum nembus 40 juga gitu. Jadi memang kalaupun kenekatan itu kenekatan yang menurut saya perlu diperhitungkan lagi, karena ini karena sosok capresnya yang kuat atau ada faktor apa, Mas Hensat? Karena rakyat Indonesia itu lebih cenderung memilih capres rather than cawapres gitu, terutama di periode kedua ya. Nah ini kenapa lebih ramai, karena kan faktor penambahan elektabilitas. Kayak misalnya Mas Anies, dia merasa kurang di Jawa Timur, maka ambil Caimin untuk memperkuat Jawa Timur. Makanya Pak Prabowo kemarin kan ada 4 kriteria yang dia sampaikan kan, luar Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Tanpa mengurangi rasa hormat warga Jawa Barat, saya kok feelingnya Pak Prabowo nggak akan ngambil yang dari Jawa Barat karena dia sudah kuat di Jawa Barat. Maka dia harus ambil Jawa Tengah atau Jawa Timur. Sama seperti Mas Ganjar, sebetulnya kalau mau mengambil suara lebih memperkuat kan di Jawa Barat, tapi nampaknya pertimbangannya lebih ingin memperkuat suara di Jawa Timur, karena kan memang peringkat 1, peringkat 2 itu salip-salipan antara PDI Perjuangan dan PKB kan. Jadi kalau analisa simulasi, kalau simulasi namanya begini gitu. Ya, nah, saya mendengar juga nih, pasti pendengar Trijaya ada yang bertanya, kok di Makassar Mas Anies penuh, Jalak Harupat penuh di Bandung ya, kemudian di kemarin Sidoarjo penuh, di Malang penuh. Itu kalau dilihat nanti hasil surveinya di kedaikopi.co tuh ada tuh, dicek aja kantong-kantong suaranya Anies Baswedan ada di mana. Beberapa di antaranya memang penuh-penuh tuh, Makassar, Jawa Barat, kemudian di Sidoarjo itu kantongnya PKB, kemudian Malang itu kalau nggak salah Muhammadiyah. Jadi artinya kalau misalnya jagoannya Pak Ferry nih, Mas Ganjar bikin acara serupa di Jawa Tengah, itu juga kemungkinan akan membludak. Nah di Jakarta gimana, ini kebagi 3 di Jakarta ini, gitu. Jadi masih jauh, tapi memang kalau kita belajar dari Pilkada Jakarta ada satu variabel lagi yang harus diperhatikan, dijaga, kemudian diperhitungkan, itu faktor alam. Tangan Tuhan gitu ya. Bukan badukun ya, bukan ya? Bukan. Bukan belut putih juga. Jadi banyak kejadian-kejadian. Makanya kalau misalnya ini di Kompas ya, maaf ya boleh nyebut yang lainnya. Budiman Nurjo tuh bertanya tuh, kalau kemudian Prabowo
maju bersama Gibran dan Gibran maksudnya nekat ya maju dengan Prabowo, itu siapa yang paling diunggulkan? Itu Kompas nulis tuh, yang paling diuntungkan itu Koalisi Perubahan. Amin. Kalau Prabowo dan Ya. Gibran, kamu gimana? Karena Ini yang memang- nekat Gibran atau bapaknya? gitu kan? Oh, di Kok dimut sih ini Trijaya gimana sih? Saya udah Pakai ngomong suara dimut. Hanson ngomong, waduh. Ya Allah, dia kira-kira gitu. Iya, iya. Mas Hansan, sedikit nih soal tadi kostum tuh sejauh mana sih pengaruhnya? Aksesoris itu, maksudnya kalau dulu kita tahu ya kotak-kotak begitu berpengaruh terhadap Pak Jokowi dan pasangannya waktu itu. Nah, tadi Mas Ganjar dengan kostum seperti itu menduduki posisi pertama nih 30,8% meskipun tidak terlalu banyak perbedaan dengan Pak Prabowo kecuali dengan Pak Anies. Ngaruh kostum itu, karena kan ada sebagian pemilih emosional tuh kan ngelihatnya tampang, fisik termasuk kostum ya. Jadi kalau dia nggak suka kostumnya ya susah gitu. Kayak misalnya kan sekarang juga Mas Anies udah ganti kostum tuh ya, putih-putih itu. Mungkin dia juga udah lihat hasil survei Kedai Kopi juga. Pak Ganjar juga hitam putih mulai diselang-seling juga tuh. Oke. Pak Prabowo kan sempet tuh waktu 2019 saya sempat ngomongin itu Pak Prabowo gimana caranya mau menang, bajunya coklat gitu kan susah tuh ya. Akhirnya dia pakai yang rompi Vespa itu kan. Jadi salah satu kelebihan Amin ya, karena pasangannya sudah bersanding, ya sudah akad, ya sudah jalan bareng, udah halal gitu, ya. Dan yang menarik adalah akronimnya jadi Amin ini. Saya menulisnya sebagai pesan bawah sadar gitu, Mas Hendra. Ya. Karena apa? Karena hampir di semua acara kita kan mulainya dengan doa. Kalau doa kan pasti ujung-ujungnya ya Amin, gitu loh. Ya. Cuman bedanya nanti Mas Ganjar sama Pak Prabowo pas ketika Amin dia bacanya nggak Amin kenceng, mungkin Aminnya pelan. Gitu. Di dalam hati, gitu kan nggak enak kan lawan musuhnya gitu. Ya. Jadi itu yang pertama, ya. Terus yang ketiga sebenarnya ya ini kan juga dilakukan Mas Anies ketika dia maju di Pilkada Gubernur DKI, selalu berada di bawah underdog, selalu nomor 3 ya. Dan Mas Anies ini alhamdulillahnya ya punya partai pendukung yang memang kuat mesinnya, Militan. bukan militer, kuat ya, PKS ya. Di akhir-akhir kampanye biasanya suaranya pasti akan terus meningkat. Mas Hendra Pilkada Jawa Barat ya, pasangannya ada Jaisu ya kan, itu kan jauh di bawah, tapi kemudian jadi peringkat 2. Kalau 2 minggu aja diundur itu pemilu bisa jadi nomor 1. Kalau menurut saya kalau bukan Iwan Bule itu mungkin menang. Jadi PKS menjadi faktor pendukung dan suara yang paling kuat untuk bagaimana meraih kantong-kantong suara yang tidak dimiliki keurutannya oleh kader-kader partai lain. Ya. Mengusung Anies Baswedan sampai gubernur DKI, ya PKS yang paling all out karena ketuanya juga dari PKS gitu. Nah, saya melihat silent majority yang masih 52% ya. Kalau memang betul nanti pilihannya ke Anies, saya pikir bisa mengubah komposisi suara ini, dan saya sih doanya begitu, umat. Doanya selalu begitu. Ya, biar Diakhiri dengan amin. diaminin. Iya. Oke. Silakan. Sudah dilihat secara jelas di dalam hasil survei soal merakyat, jujur, cerdas, tegas, berwibawa dan lain sebagainya, yang itu turun ke lapangan itu menjadi, saya pikir satu insentif elektoral yang penting sekali kalau kan saya lihat dari sosok seorang Ganjar Pranowo. Dan kalau dilihat dari rekam apapun lah ya, rekam jejak, rekor gagasan dan lain sebagainya, saya pikir Mas Ganjar Pranowo masih unggul dibandingkan dengan yang lain, dan ini pun ditegaskan oleh hasil survei. Yang ketiga adalah soal elektabilitas. Walaupun elektabilitas tadi 0,3% unggul Pak Prabowo, tapi ini kan masih dalam margin error, dan saya pikir
ini di bulan di bulan September, ya mudah-mudahan nanti hasil dari bulan November atau Desember nanti dirilis lagi oleh kedai kopi ini, mudah-mudahan sudah nilainya atau angkanya sudah mulai tinggi, apalagi dengan gonjang-ganjing sekarang. Saya pikir bisa jadi ada sisi keuntungan dari Mas Ganjar. Mas Ganjar ya sosok yang saya pikir kalau lihat Pak Jokowi kan perfect ya, maksudnya dengan approval rating seperti itu. Nah, saya yakin Mas Ganjar ini memang sosok yang juga bisa mengimbangi bahkan lebih dari Pak Jokowi. Jadi ini juga menjadi catatan penting buat kita. Dan yang terakhir yang saya sampaikan di situ ada swing voters. Ini menarik sekali bagi saya. Swing voternya ini hampir sekitar 53% itu akan mencoblos pada hari H. Walaupun di sini sudah sangat yakin 92% kan seperti itu. Nah, ini kan juga menarik. Jangan sampai tadi ada semacam permisif terhadap money politik yang ada. Nah, ini yang juga kita yakini, kita pastikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk memilih kandidat kita, Mas Ganjar Pranowo, itu betul-betul sudah kita bisa pastikan sebelum proses pelaksanaan pemilu berjalan. Jadi itu yang memang jadi catatan penting yang tadi disampaikan. Oke, atur nuhun Kang Ferry. Mas Johan Budi, sebelum pamit